Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, kita melanjutkan kadek. Grogi ya Pak? Ibu-ibu, kita akan melanjutkan dengan mari menabung. Saya minta bantuan untuk ibu satu orang aja untuk membaca cerita terkait mari menabung. Mari menabung. Saya tunjuk Ibu Lili untuk membantu membaca cerita. Nanti ini ceritanya ada di saya. Nanti mohon diperhatikan ya ibu-ibu apa yang ada di dalam cerita itu. Kemudian mari kita buat dari cerita ini apa sih yang menjadi rencana dari isi cerita ini. Tujuannya supaya kita bisa mempunyai rencana untuk menabung. Saya persilahkan Ibu Lili untuk membacakan ceritanya. Ini Bu. Ya. Yuk. Ibu Lili sedang bingung karena 2 tahun lagi anaknya Dewi akan lulus SMP. Uang pangkal yang diperlukan untuk masuk SMA cukup besar, yaitu 2.400.000. Ibu Lili tidak mau lagi berhutang karena takut nantinya ia tidak mampu membayar. Setelah melihat catatan kas harian keluarganya selama ini, ia tahu bahwa ternyata rata-rata ia memiliki sisa uang 3.500 setiap harinya. Apakah yang harus Ibu Lili lakukan? Terima kasih ibu-ibu sudah kedengaran ceritanya. Iya, Pak. Jadi Bu Lili ini membutuhkan uang sebesar 2.400.000 untuk uang pangkal anaknya yang mau masuk SMA. Sesuai kelompok yang tadi yang sudah dibentuk, nanti saya butuh kerja kelompok. Kira-kira apa yang dibutuhkan oleh Ibu Lili? Berapa harus menabung? Menurut saya, Ibu Lili itu sebaiknya menabung sejak awal, karena uang masuk SMA-nya cukup besar. Dan tidak harus dilakukan saat ini juga, karena akan masuk tahun depan. Ibu Lili sebaiknya menabung sejak awal, karena uang pangkal masuk SMA-nya itu cukup besar. Tetapi ini tidak harus dilakukan saat ini, karena anaknya itu akan masuk SMA 2 tahun lagi. Ibu Lili mau berutang, ini hanya akan menambah beban, tambah banyak bebannya Bu Lili. Terutama jika ada kebutuhan lain yang lebih penting untuk dibiayai. Berapa kira-kira Ibu Lili harus menabung untuk memenuhi uang pangkalnya Dewi yang mau lulus SMA? Berapa ya Pak? Mari kita kerja kelompok bersama, kita kerjakan. Saya kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan itu. Ini juga kita siapkan. Oh, nah, sudah selesai ibu-ibu? Waktunya sudah 10 menit. Kalau sudah selesai, saya mohon bantuan satu orang untuk menempel jawaban yang sudah ibu kerjakan. Monggo silakan Ibu Lili. Ya Pak. Sudah begini Pak. Terima kasih bantuannya Ibu Lili. Sekarang mari kita bahas
bahwa tadi tujuan dari Ibu Lili itu menabung adalah untuk membayar apa? Uang pangkal anaknya yang mau masuk SMA. Kemudian berapa jumlah yang akan ditabung? Jumlah untuk masuk SMA uang pangkalnya sebesar 2.400.000. Kemudian butuh waktu, anaknya mau masuk itu butuh waktu 2 tahun. Yang akan mau masuk SMA itu masih kurang 2 tahun dari sekarang. Jadi 2 tahun ini kalau dijadikan bulan sama dengan 24 bulan. Kemudian jumlah yang akan ditabung selama 1 bulan yaitu 2.400.000 dibagi 24 bulan. Jadi tiap bulannya itu Ibu Lili butuh uang 100.000. Maka Bu Lili tiap harinya itu harus menabung 100.000 dibagi 30 hari. Sekitar butuh 3.300 tiap harinya. Ibu Lili mampu untuk menabung itu sebesar 3.300. Kenapa? Karena di catatan kas hariannya Ibu Lili kelebihan uang sebesar 3.500 setiap harinya. Paham Ibu-ibu? Paham. Ini sudah bagus. Terima kasih Ibu Lili. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Lili. Nah, sekarang Ibu-ibu, kita akan membahas tip untuk menabung dengan sukses. Yang pertama, menabung itu penting untuk berjaga-jaga dan mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, menabung itu tidak harus dalam jumlah banyak, tidak harus, asalkan disiplin. Sama, kalau misalkan tidak disiplin ini juga tidak baik juga. Sehari misalkan langsung nabung 100.000, habis itu 2 bulan tidak menabung, itu tidak akan cepat terkumpul banyak uangnya. Meskipun sedikit, tetapi continue, disiplin, itu akan cepat tercapai. Sedikit apa peribahasanya itu? Dikit-dikit lama-lama menjadi bukit. Yang ketiga, buatlah rencana menabung untuk mencapai tujuan. Seperti ini sudah rencana menabung. Ada tujuan, ada jumlah, ada lamanya. Harus ada seperti itu. Targetnya harus jelas. Menabung untuk apa? Misalkan untuk biaya anak sekolah, kemudian biaya untuk beli sepeda, atau sebagainya. Harus mempunyai rencana, plan. Kemudian yang terakhir, menabung harus disisihkan di awal, bukan tunggu ada sisa pengeluaran. Misalkan penghasilannya itu sudah 10.000, maka harus sisihkan uang yang direncanakan tadi 3.300, itu harus diambil duluan untuk menabung. Bukan dibeli belanja dulu, beli beras, kemudian sisanya untuk ditabung, bukan seperti itu. Jadi kalau sudah direncanakan 3.300 setiap hari, itu yang diambil duluan. Sisanya baru untuk keperluan yang lain. Iya Pak. Apa sudah dipahami? Paham Pak. Mungkin ada pertanyaan dari Ibu Indri? Tidak ada Pak, sudah paham. Dari Ibu Lili? Paham sekali Pak. Alhamdulillah, terima kasih. Saya harapkan apa yang saya jelaskan ini nanti bisa dipraktekkan di rumah, kemudian konsultasi dengan suami, ajak rembuk suaminya tentang bagaimana cara menabung yang